Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, minyak goreng curah mengalami kelangkaan di pasar tradisional Keutapang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, sehingga berdampak pada harga minyak yang tidak stabil. Minyak goreng curah yang biasanya mudah didapatkan di pasar-pasar tradisional di Aceh Besar mulai langka sejak sepekan terakhir. Kelangkaan minyak goreng curah disebabkan karena tidak adanya stok di distributor minyak goreng. Selain itu, harga minyak goreng curah juga sangat tinggi, berkisar Rp18.500 per liternya. Di semua lapak pedagang yang tersedia hanya minyak goreng kemasan dengan harga yang juga masih tinggi, sebesar Rp18.000. Menurut pedagang, harga minyak goreng kemasan yang masih tinggi karena masih stok minggu lalu, di mana modal untuk membeli minyak goreng masih sangat tinggi. Kondisi kelangkaan minyak goreng ini belum bisa diprediksi hingga kapan karena banyak distributor minyak goreng di Aceh Besar dan Banda Aceh tidak ada lagi stok. Pedagang pun ragu bisa menerapkan harga eceran tertinggi seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat karena tergantung harga yang ditentukan oleh produsen di Sumatera Utara. Pedagang berharap kebijakan pemerintah yang memberlakukan minyak goreng satu harga bisa segera direalisasikan agar harga minyak bisa stabil. Kalau minyak saya sebiasa yang dulu bisa beli di 4 kotak, 5 kotak. Tapi kalau sekarang belum dipesan karena harga lama pun belum habis. Jadi harganya lama, modalnya kami ambil dari Sales 18.700 per liter. Tapi sekarang karena minyak nggak tentu harga, terpaksa kita ikuti dulu pasar, terpaksa jual 18, sudah rugi 1.000 lebih, kadang-kadang 19 balik modal. Jadi tunggu habis dulu pasokannya ada di 2 kotak lagi. Jadi saya belum memesan minyak sama Sales. Jadi untuk sekarang kita jual di bawah modal nih, untuk saat ini. Jelas di bawah modal 1.000 kalau nggak 1.500 daripada. Ya, kemudian muncul pertanyaan pemirsa, mengapa minyak sayur tiba-tiba menjadi barang yang gaib dan sulit diperoleh? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 6 DPR RI, fraksi Nasdem, Bapak Rudi Hartono Bangun. Selamat pagi Pak Rudi, salam sehat Pak. Salam sehat. Iya, Reno dan juga Pak Rudi, ini menjadi ironi. Indonesia salah satu negara atau negeri yang dengan paling banyak perkebunan sawit, bahkan termasuk terluas di dunia, tentu juga salah satu penghasil minyak goreng terbesar dunia. Lalu pertanyaannya, mengapa negeri dengan banyak komoditi sawit, tapi minyak goreng jadi barang goib? Ya, jadi memang ada problem tentang kenaikan harga CPO ya belakangan ini, karena memang harga sumber daya pertanian, perkebunan, batu bara, CPO, TBS sawit ini naik, ya kan. Harga di internasional juga naik. Jadi rata-rata itu produsen atau penghasil CPO ini mengekspor gitu hasil kebun dan hasil CPO-nya. Jadi mengikuti harga pasar dengan sendirinya. Harga di tingkat petani sawit naik, di tingkat produsen juga naik gitu. Akhirnya mereka mengutamakan pasar luar negeri gitu. Sama seperti kejadian batu bara juga mereka banyak mengekspor ke luar negeri gitu. Maka diambil kebijakan kemarin oleh Kemendak DMO, domestic market kan. Tapi juga itu juga tidak berjalan efektif gitu kan. Sepertinya belum tersosialisasi dan belum terkoordinasi baik sampai ke tingkat bawah gitu. Itu yang saya lihat dan saya sampaikan kemarin pada rapat dengan Menteri Perdagangan gitu. Baik, Pak Rudi, Anda mengatakan bahwa karena CPO-nya di tingkat dunia ini sedang tinggi sehingga lebih cenderung untuk melakukan ekspor. Tetapi dalam waktu yang sama berarti ini juga membahayakan bagaimana ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri Indonesia, Pak Rudi. Ya, memang dalam satu sisi untuk menyetok atau memberikan ke masyarakat dalam negeri itu harus ada kebijakan dari Menteri Perdagangan kan, harus dialokasikan tadi kebijakan DMO tadi kan untuk 20% untuk dalam negeri. Dan itu sudah diberlakukan oleh Kementerian Perdagangan. Hanya sekarang produsen penghasil minyak goreng ini sepertinya
tidak melaksanakan begitu. Di bawah itu tidak dilaksanakan. Sementara subsidi itu ada 3.000 per kilo dan itu uang anggarannya itu dikeluarkan dari BPD PKS. Jadi BPD PKS itu penghimpun dana pungutan CPO gitu, yang adalah lembaga yang BLU dikelola oleh negara gitu. Dan dikeluarkan sebesar hampir 7,6 triliun untuk mengalokasikan Rp3.000 subsidi gitu. Dan sekarang itu dilakukan, tapi kenyataan yang tadi disampaikan sama si penjual, belum semua daerah itu merasakan, belum tersalur itu seperti subsidi. Itu yang kita lihat sama-sama tadi. Ya, tapi kalau kita bicara soal ironi lainnya ya, Indonesia produsen CPO terbesar di dunia. Bukankah posisi ini bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu penentu harga juga, Pak Rudi? Harusnya kita lah penentu, tapi nyatanya negara tetangga penentu gitu, dengan segala macam kebijakan mereka, market mereka. Nah, itu kelebihannya Malaysia begitu. Kita masih belum negara penentu sekarang ini gitu. Apa yang salah, Pak Rudi? Itulah kondisinya. Ya, apa yang salah, Pak Rudi, sehingga kita tidak bisa menjadi penentu harga? Mengapa hanya Malaysia yang bisa, bukan Indonesia? Nah, ini harus kita bicarakan kembali secara raker dengan Menteri Perdagangan, apa yang menjadi kebijakan apa, formula apa yang harus dibuat oleh pemerintah, oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perekonomian gitu, untuk kita menjadi nomor 1 harusnya kan. Kita terluas, kita tidak salah ada berapa juta lahan kelapa sawit gitu, dan terluas. Baik, Pak Rudi, pemerintah sebenarnya sudah menerapkan kebijakan harga minyak goreng satu harga seperti itu di berbagai jenis minyak goreng. Tetapi salah satu kemudian problem yang muncul di masyarakat, khususnya di para pedagang, adalah mereka tidak bisa menjual harga sesuai dengan ditentukan oleh pemerintah karena stok mereka saat ini adalah stok belanja di sebelumnya. Ya. Nah, ini menurut Anda seperti apa menyelesaikan problematika ini? Sebenarnya jajaran Kementerian Perdagangan juga harus mengeluarkan kebijakan terintegrasi dari ke bawah, ke tingkat provinsi dan kabupaten gitu. Mereka harus mengeluarkan edaran, tidak bisa bekerja hanya di sumber dayanya si Kementerian Perdagangan, karena berapa sih perangkatnya kementerian ini gitu. Dan ini kita lihat tadi kan di Aceh, tentunya harus koordinasi dengan Dinas Perdagangan di Aceh kan. Mereka kementerian harus menyuratin sampai ke lintas bawah, ke kecamatan begitu. Jadi kalau himbauan sosialisasi ini hanya di tingkat menteri di pusat Jakarta ini, saya lihat tidak berpengaruh nanti ke bawah. Tidak tahu ada edaran, tidak tahu ada subsidi, tidak paham gitu. Lalu harus ada juga Kementerian Perdagangan ini mengeluarkan formula kebijakan kepada produsen minyak goreng. Ada sanksi-sanksi harus dikeluarkan. Jika tidak ini diberlakukan harga, mereka harus menyangsi apakah menyetop produksi nanti CPO-nya untuk ekspor, itu harus ada formula seperti itu harusnya. Gitu. Iya, Menteri Perdagangan Pak Rudi menyampaikan bahwa ini masa blending ya, jadi beberapa hari lagi bisa optimis, bisa diterapkan. Apakah Anda juga optimis seperti Menteri Perdagangan? Ya, saya optimis gitu. Untuk kita lihat, kita dengar kemarin Menteri Perdagangan di raker dengan kami di DPR, Komisi 6 juga menyampaikan itu gitu. Kita harus dengar, kita harus optimis itu. Kalau tidak, wah nanti repot semua kan. Baik. Kerjanya kita tunggu itu dari Pak Menteri itu. Oke. Kerja dari Menteri Perdagangan ditunggu, dinantikan tidak hanya oleh DPR RI tapi juga seluruh masyarakat Indonesia supaya polemik soal minyak goreng ini bisa segera selesai ya Eva ya. Pertanyaan berikutnya Pak Rudi, tadi Anda menyinggung bahwa Indonesia seharusnya bisa menjadi penentu begitu ya harga minyak goreng dunia seperti itu. Tetapi Anda tadi katakan tidak bisa karena satu dan lain hal. Apakah salah satu penyebabnya adalah adanya dugaan kartel Pak Rudi?
Ya, kita belum bisa menuduh seperti itu, tapi tadi terakhir saya juga dengar berita dari KPPU, bahwasanya mereka kan memanggil beberapa produsen minyak goreng itu karena ada indikasi mereka kompak gitu, selalu bersama-sama menaikkan harga, menurunkan harga gitu. Kita lihat nanti KPPU itu apa juga rilis dari mereka gitu. Terlalu kompak artinya ada sistematis begitu, Pak Rudi? Ya, kalau kompak artinya kan selalu koordinasi gitu dalam hal menurunkan berapa headnya, kan mereka pasti koordinasi gitu kan. Jadi tadi saya baca terakhir KPPU sudah memanggil produsen tersebut, tapi kita lihatlah kelanjutannya 1-2 hari ini gitu. Iya, berbagai kebijakan pemerintah sudah dilakukan, satu harga Rp14.000, domestic market obligation dan domestic price obligation, larangan terbatas ekspor CPO, dan turunannya serta penerapan harga eceran tertinggi. Tetapi di lapangan masih ada kendala, masih susah ditemui, masih goib. Jadi apa yang kurang, apalagi kebijakan yang harus dilakukan konkretnya Pak Rudi? Jadi kita harus mendesak terus kementerian, mendesak terus produsen minyak goreng. Dia harus melakukan apa yang diperintah oleh pemerintah, oleh negara ini gitu. Harus ada penekanan, intervensi, karena ini kan masalah kebutuhan orang banyak. Jika pemerintah sudah memberikan subsidi 3.000 dengan harga head 14.000, ayo harus jual segitu. Jika tidak, apa sanksinya? Itu harus dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Jadi mereka seperti tidak bisa berjalan tanpa itu gitu. Itu harus tegas dari pihak Kementerian Perdagangan gitu. Baik, Harus ada Pak Rudi, sanksi. sampai dengan saat ini minyak goreng juga di beberapa daerah seperti yang sudah kita simak tadi menjadi barang yang susah didapatkan, menjadi barang yang langka. Dalam jangka waktu pendek, apa yang menurut Anda sebaiknya dilakukan oleh pihak-pihak terkait termasuk oleh pihak Kementerian Perdagangan? Jangka pendeknya saja. Untuk jangka pendek ini ya mereka harus memanggil harusnya itu si produsen minyak. Produsen minyak gorengnya kan ada yang besar itu hanya 4-5 produsen gitu. Nah, itu saya sudah cukup mengeluarkan formula tadi, kebijakan. Ini sanksi kamu kalau kamu tidak menjual ke rakyat sesuai arahan dari pemerintah. Nah, itu saja sudah pasti berpengaruh jika Menteri Perdagangan mau serius gitu. Dalam artian menurut Anda Menteri Perdagangan sampai dengan saat ini masih belum terlalu serius untuk mengatasi problem minyak goreng ini, Pak Rudi? Iya, kalau saya lihat langkahnya sudah serius, cuman mengawasin atau melihat tindakan-tindakan pengusaha ini kan mereka juga gimana ya, harga lagi tinggi di pasaran, otomatis mereka ini kucing-kucingan, mereka ada orientasinya ya ekspor aja, untungnya sudah berapa kan begitu. Jadi tentunya harus ada intervensi kan. Jadi Baik. harus banyak formula lah dari kementerian, jangan hanya slow saja gitu. Maksudnya jangan hanya kebijakan yang standar begitu. Baik, jangan slow-slow saja. Terakhir sebagai mitra Kementerian Perdagangan, apalagi catatan Komisi 6 DPR RI terkait dengan evaluasi tata niaga minyak goreng dari hulu ke hilir nih. Pak Rudi, singkat saja. Kalau saya melihat, kami menyampaikan di forum rapat, ini Kemendak beserta jajaran harus mensosialisasikan seluruh kebijakan-kebijakannya gitu. Dari hulu ke hilir ini harus sosialisasikan. Dan melibatkan seluruh dinas-dinas di bawah, karena perangkat di bawah harus juga disampaikan. Tidak hanya jajaran Kemendak sendiri gitu. Karena Kemendak terbatas, hanya di Jakarta. Mereka harus koordinasi dengan dinas-dinas di provinsi dan kabupaten, kota, dan juga kecamatan, dan desa. Jadi sehingga terintegrasi gitu. Jangan hanya di Jakarta dengan melalui berita atau lainnya gitu. Baik, koordinasi yang terintegrasi dan juga aturan yang tegas dan jelas. Terima kasih anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Nasdem Rudi Hartono Bangun sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat Pak Rudi.